Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA jadi tuan rumah penandatanganan nota kesepakatan pengembangan program RPL Desa Kemendes PDTT dengan Pemkab Bojonegoro, UNESA, dan UNY. Tingkatkan kompetensi mahasiswa jurusan PKO FIU UNESA gelar kuliah umum dengan dosen praktisi. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA menjadi tuan rumah penandatanganan nota kesepakatan antara UNESA, UNY, dan Pemkab Bojonegoro dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai bentuk tindak lanjut dari program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa, Kabupaten Bojonegoro pada 27 Mei 2022 bertempat di kampus Lidah Wetan digelar penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Pemkab Bojonegoro, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, dan UNESA. Acara ini dihadiri oleh Profesor Dr. Lutfiah Nurlela MPD selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian perwakilan Pemkab Bojonegoro, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Mahmudin beserta jajaran, serta turut hadir juga Rektor UNY, Profesor Dr. Sumaryanto MKes, dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Profesor Dr. Margana MHum MA, yang disambut secara langsung oleh Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, beserta jajaran Wakil Rektor dan tim pengelola RPL Desa UNESA. Target program RPL Desa adalah pelaksanaan program RPL Desa yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta, yang ini adalah tahun pertama bisa dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua dan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang itu adalah para kepala desa, para perangkat desa, para tenaga pendamping profesional, kemudian kader pemberdayaan masyarakat desa dan pegiat desa yang lain bisa lulus dan mendapatkan gelar S1 sehingga bisa meningkatkan pendidikan yang berkualitas di desa-desa mereka. Lebih lanjut, Profesor Dr. Lutfiah Nurlela MPD mengatakan, jika mahasiswa RPL Desa ini akan menempuh waktu belajar selama 2 tahun atau 4 semester, karena ada sekitar 50% yang bisa direkognisi dari pengalaman para mahasiswa RPL Desa. Sementara itu, dalam sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, menyebutkan bahwa program RPL Desa harapannya bisa terus berlanjut karena desain perkuliahan sudah dipersiapkan dengan matang. Pandemi jangan dianggap sebagai momen bahwa saat itu saja kita melakukan secara daring, tapi ini harus menginstruksi kita semua bahwa cara belajar daring pun sebenarnya bisa dibuat berkualitas. Nah, atas dasar itu kita tidak melihat bahwa ini pandemi atau tidak, kemungkinan kami sudah mendesain untuk dua-duanya kita pakai. Bahkan kami juga berencana dosennya ke sana, mahasiswa ke sini, lalu ada daring. Saya kira skema itu sudah pernah kami bicarakan bersama. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Profesor Dr. Margana MHum MA menyampaikan, proses perkuliahan mahasiswa RPL Desa di UNY dilakukan dengan metode 50-50.
Ya, sebagaimana mengacu kepada Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2021 bahwa perkuliahan itu dimungkinkan menggunakan blended, sehingga daring sama luring. Kalau di UNJ menggunakan 50%, seiring nanti dengan situasi dan kondisi yang berkembang terkait dengan pandemi COVID-19. Karena kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak itu menjadi tujuan yang utama. Penandatanganan nota kesepakatan ini dimaksudkan agar sinergitas antara Kementerian Desa PDTT, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta kalangan akademisi dari UNY dan UNESA bisa terus dilakukan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. Fakultas Ilmu Olahraga FIU UNESA khususnya Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga PKO gelar kuliah umum bersama praktisi sepak bola dengan tema Youth Development. Acara ini digelar sebagai upaya untuk mencetak para lulusan sebagai pelatih sepak bola bertaraf nasional. Dalam upaya mencetak para lulusan menjadi pelatih profesional bertaraf nasional, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga PKO FIU UNESA hadirkan praktisi sepak bola dalam kuliah umum yang bertajuk Youth Development. Kegiatan yang digelar di Gedung U3 Lantai 2 Fakultas Ilmu Olahraga UNESA ini diisi langsung oleh Fahri Husaini, mantan pemain nasional dan pelatih profesional sepak bola Indonesia, yang berbagi pengalaman serta wawasannya tentang kepelatihan sepak bola di Indonesia. Pada kesempatan ini, Fahri juga menyampaikan tentang kondisi sepak bola di Indonesia yang masih memiliki banyak PR untuk diselesaikan, mulai dari fisik pemain, teknik skill, taktik, dan mental. Ya, jadi tujuannya adalah dalam materi ini, Coach Fahri akan memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun youth development dalam kategori pelatih pemain-pemain nasional. Jadi di mana nanti mahasiswa bisa menjadi pelatih, mencetak atlet-atlet sepak bola bertaraf nasional. Tujuannya seperti itu. Jadi mahasiswa menjadi pelatih-pelatih yang mempunyai kompetensi bertaraf nasional. Dalam paparan materinya, Fahri Husaini juga mengajak para peserta untuk mereview dan menganalisa pola permainan sepak bola timnas Indonesia melawan timnas negara lain pada pertandingan SEA Games tahun lalu. Jadi apapun modelnya, apapun programnya, ketika seseorang pelatih, seseorang mahasiswa tidak punya integritas, maka hancurlah semua program itu. Maka dari itu tepat sekali ketika PKO, Fakultas Ilmu Olahraga itu menghadirkan seorang pelatih, seorang sosok yang punya integritas tinggi. Mulai sejak jadi pemain, sejak jadi pelatih, itu kan memang idola semua orang gitu kan. Jadi kami berharap dengan kehadiran seorang Coach Fahri itu mampu menularkan semua ilmu yang ada di situ, kemudian diserap oleh anak-anak sehingga nantinya ketika kelak menjadi seorang alumni, ketika pegang sebuah tim itu punya integritas yang tinggi. Kedepan, kegiatan kuliah umum serupa akan diadakan dengan mendatangkan dosen praktisi pada masing-masing bidang olahraga yang sesuai dengan kebutuhan perkuliahan agar mahasiswa dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58 dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Satuan Pengembang Media Informasi atau KC Media by UNESA lakukan studi tiru pada iNews TV Jawa Timur. Selain guna tingkatkan kualitas sumber daya manusia, kunjungan ini merupakan langkah konkret KC Media menjadi media kampus yang berkualitas. Satuan Pengembang Media Informasi atau dikenal KC Media by UNESA lakukan benchmarking di kantor Biro iNews Jawa Timur dan Radio MNC Trijaya Surabaya. Pada kunjungan kali ini tim KC Media by UNESA disambut langsung oleh Kepala Biro iNews Jawa Timur, Ahmad Wilianto bersama para jajaran. Kepala Satuan Pengembang Media Informasi, Herma Prabayanti menyampaikan bahwa maksud kedatangan dari kunjungan ini merupakan salah satu langkah konkret untuk menjalin relasi bersama dengan kawan media mainstream. Kepala Biro iNews Jawa Timur, Ahmad Wilianto, juga menyampaikan bahwa kerjasama antara media mainstream dengan perguruan tinggi merupakan bentuk sumbangsi pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya para mahasiswa yang akan menjadi para penerus bangsa.
institusi kami, INU Surabaya, bisa memberikan kontribusi kepada institusi pendidikan khususnya yang ada di Surabaya tentang ilmu-ilmu broadcasting. Jadi apabila nanti kami dibutuhkan, kami bisa memberikan apa yang kami bisa. Adanya acara-acara baik dari sisi kami dari INU Surabaya yang akan kami kerjakan, program-program dari kami, ataupun nanti ada program-program yang dari UNESA, itu kami bisa kolaborasi. Jadi saling mengisi apa yang bisa kami lakukan, kemudian jadi saling membantu ya, saling berkolaborasi, saling kerjasama sesuai dengan kemampuan di masing-masing institusi. Selain kegiatan berdiskusi, tim KC Media juga berkeliling ruangan produksi di iNews TV Jawa Timur, mulai dari ruang newsroom, ruang editor, master control room, dan studio produksi. Di sela kegiatan kunjungan di iNews TV Jawa Timur, tim KC Media juga kunjungi Radio MNC Trijaya Surabaya dan lakukan diskusi bersama untuk jalinan kerjasama antara kedua belah pihak. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Irfan Ali melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.